Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, nama saya Dr. Durhak. NIM saya 01016194. Di sini saya mau presentasikan mata kuliah OR2 dengan materi program dinamik. Selanjutnya adalah latar belakang masalah di sini. Dalam melakukan penjualan produk secara offline, biasanya membutuhkan tenaga penjualan untuk memasarkan produk tersebut ke berbagai daerah. Namun dalam pemanfaatan tenaga penjualan, terkadang masih banyak yang belum merencanakan cara mengarahkan atau mengalokasikan tenaga penjualan yang ada untuk mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal dan juga efisien. Dari mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal dan efisien, dari berbagai cara tersebut, salah satu pilihan cara yang dapat digunakan adalah dynamic programming, atau juga kita disebutnya dalam hal juga program dinamik. Programming yang merupakan pendekatan solusi, di mana metode tersebut dapat digunakan untuk membantu memberikan perencanaan dalam mendistribusikan tenaga penjualan ke beberapa daerah. Sehingga cukup program dinamik ini dapat memberikan solusi dalam masalah mendistribusikan tenaga penjualan yang dilakukan secara manual dengan merinci masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Selanjutnya setelah ada masalah ada tujuan. Tujuan di sini dari program dinamik ini, dari WRW ini digunakan untuk membantu memberikan perencanaan dalam mendistribusikan tenaga penjualan ke beberapa daerah. Sehingga cukup program dinamik ini, dinamik ini dapat memberikan solusi dalam masalah mendistribusikan tenaga penjualan yang dilakukan secara manual dengan merinci masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Lalu setelah ada tujuan, lalu ada metode. Metode yang digunakan itu pada penelitian sentra kelompok lempeng ABC ada metode program dinamik. Jadi untuk penelitian sentra kelompok ini saya mengambil dari jurnal di internet, itu dengan jurnal itu sentra kelompok lempeng ABC ini dengan program dinamik. Lalu setelah ada tujuan, metode, atau masalah, lalu ada sebuah pembahasan. Pembahasan di sini yang pertama saya memiliki sebuah data yang saya sudah ambil dari jurnal tersebut, dari kerupuk yang tadi habis itu. Yang pertama itu ada alternatif penjualan daerah. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu ada tingkat pendapatan tiap daerahnya. Untuk alternatif penjualan daerah 0, yang pertama kecepatan 1 itu adalah 0. Kecepatan 2 itu 0, kecepatan 3 100. Lalu alternatif penjualan daerah yang pertama, kecepatan 1 ada 300, kecepatan 2 550, kecepatan 3 400, lalu alternatif penjualan daerah ada 2, kecepatan 1 500, kecepatan 2 700, kecepatan 3 600. Lalu alternatif penjualan daerah 3, kecepatan 1 ada 1150, kecepatan 2 900, kecepatan 3 550. Lalu dengan data tersebut menggunakan metode program dinamik, kita memakai program dinamik itu dengan cara backward atau dari belakang atau belakang ke awal gitu. Makanya di sini ada stage 3. Stage 3 di sini menggunakan data kecepatan 3. Di sini stage 3 ini ada X3. X3 ini X ini disebut juga di sini adalah tenaga penjual. Nah, untuk F3 sama dengan D3 atau X3, D3. Nah, untuk F-nya sendiri ini merupakan tingkat penjualan atau juga kalau misalnya F3 itu jumlah penjualannya. Lalu untuk D di sini adalah alokasi tenaga penjual. Nah, di sini X30 ini ada alokasi mulianya 100. D3 bintangnya 0, lalu di F3 bintangnya ada 100. Yang S3 yang 1, 400. D3 bintangnya 1, F3 bintangnya adalah 400. X3-nya yang kedua adalah D3-nya 600, D3 bintangnya ada 2, F3 bintangnya 600, lalu X3 yang ketiga adalah D3-nya 850, D3 bintangnya ada 3, lalu F3 bintangnya ada 40. Selanjutnya lanjut ke setelah stage 3 ini selesai, maka lanjutnya adalah stage 2. Stage 2 ini kita memakai kecamatan 2, yaitu datanya 0, 50, 700, 900. Nah,
Untuk tenaga penjual S2 ini 0 diawali dengan 0 itu 100 karena masih memakai berhubungan dengan data kecepatan 3 dikarenakan backward gitu. Lalu F2 bintangnya mendapatkan 100, lalu D2 bintangnya ada 0. Lalu ada X2 di sini 1, 0 itu buat angka 400, lalu 1 ini 550 tambah 100 sama 650. 550 ini digunakan memakai dengan kecepatan 2, lalu yang 100 ini memakai ditambah kecepatan 3. Sebenarnya 650, jadi F2 bintangnya itu 650. Dikarenakan untuk yang tingkat penjualan ini atau tingkat penjualan ini kita memakai ambil yang paling terbesar dari alokasi tenaga penjual. Jadi 0 sama 1 yang paling gede adalah 1, 650. Jadi D2 bintangnya ini alokasinya ini sama dengan 1. Lalu untuk S2 2 ini tenaga penjual yang kedua, 0 ini mendapatkan 600, yang alokasi yang satu itu adalah 550 tambah 400 sama dengan 950. Dan yang kedua ini 700 tambah 1 sama dengan 800. Lalu mendapatkanlah F2 bintangnya itu 950 dikarenakan yang paling terbesarnya itu ada 950 antara alokasi 0, alokasi 1, alokasi 2. Karena yang paling besar 1, makanya ditaruh di D2 bintang. Lalu selanjutnya adalah ada X2 yang ketiga. 0 ini mendapatkan 550, satunya itu 550 tambah 600 sama 1150. Yang kedua 700 tambah 400 sama 1100, dan yang ketiganya itu 900 tambah 100 sama 1000. Dikarenakan F2 bintangnya yang terbesar, maka yang paling terbesar adalah 1150 dengan alokasi 1. Makanya alokasi 2 1110, makanya paling taruh di 2 bintang. Setelah itu, setelah udah stack 2, maka lanjutkan stack 1. Kita memakai data yang pertama. Dikarenakan data utuh dari stack 2-nya itu adalah X2 dari X2 ada 3, dikarenakan ini masih utuh, masih banyak dan masih lengkap, dan itu adalah yang terakhir gitu, perjalanan terakhir, alokasi terakhir, maka di X1 nya kita memakai angka-angka dari F2 bintang tersebut. Jadi 0 dari tambah 1150, lalu 300 ditambah 50 sama 250, lalu ada 500 ditambah 650 sama dengan 1150, lalu ada 1150 ditambah 100 sama dengan 1250. Dikarenakan F1 bintangnya itu yang terbesar, maka yang paling besar 1150. Dikarenakan 1150 ini ada 2, 1 dan 3, saya mengambil di satu bintangnya adalah 3. Seperti itu. Lalu dikarenakan di satu bintangnya 3, maka ditaruh di X1-nya ada 3. Gitu. Lalu selanjutnya ada rumus di sini. D1 bintang sama dengan 3. Maka X2 sama dengan X1 kurang D1 bintang. 3 dikurang 0 sama dengan 0. Maka 0 ini adalah alokasi optimal dari penjualan kecamatan 2. Maka kecamatan 2 ini dipakai di garis kuningnya jadi 0. Karena kan itu yang paling optimal. Lalu untuk yang D2 bintang sama dengan 0, maka ini untuk menentukan di stack 3-nya. Maka X3 bintang sama dengan X2 kurang D2 bintang. Maka 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka alokasi di stack 3-nya itu adalah 0 atau di 0 atau sama dengan 100. Gitu. Lalu F1 bintang itu dikarenakan 3, maka sama dengan 1250. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan mendapatkan sebuah data untuk kecamatan 1, tenaga penjualnya itu kita memakai yang alokasi ketiga karena kan paling besar ada 1.250.000. Lalu untuk yang stack 2-nya itu berapa tenaga penjualan adalah 0 dikarenakan yang optimal ada 100. Lalu kecamatan 3 ini mendapatkan tenaga penjual itu 0 atau penjualan tersebut total penjualannya adalah 100. Maka mendapatkan total 250. Maka kesimpulannya adalah hasil akhir dari tahapan dalam program dinamik di atas yaitu dihasilkan suatu solusi berupa hasil penjualan optimal dengan penyembahan tenaga penjual untuk masing-masing wilayah. Hasil penjualan optimal pada tahap akhir dengan total 3 tenaga penjual yaitu ditemukan hasil penjualan optimal dengan nilai 1.250 dikarenakan dari soalnya itu adalah penjualan
Maka satuan nada rupiah makanya dikali 1.000. Makanya di sini total penjualan 1.050.000 dan dengan alokasi 3,00 didapatkan dari yang saya kuningin ini gitu, dari C1. Mungkin dari saya itu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.